tapi justru anak hakim kita yang disuruh melawan orang-orang tua. Ini harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ormas Koalisi Ormas Dayak, kurang lebih 30 ormas, sebagai tindak lanjut dari aktivitas Ormas tanggal 26 November yang melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan melihat situasi dan kondisi keadaan Kalimantan Tengah. Saya hormati seluruh pamung budaya, pemangku adat yang kami undang sebagai narasumber di ruangan ini. Saya juga hormati seluruh teman-teman ketua ormas, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di luar. Bahwa kejadian Kalimantan Tengah bulan-bulan terakhir ini bagi kami ini suatu hal yang cukup memprihatinkan. Datang segerombolan anak-anak muda di beberapa tempat melakukan aksi dengan mandau terhunus, teriak dengan penampilan yang cukup mengerikan, terkesan anarkis. Ini membuat ormas Dayak yang memang punya misi dan visi bahwa adat budaya Dayak ini mesti harus kita jaga, lewuma harus kita jaga. Oleh karenanya kita memandang ini suatu gangguan untuk keamanan dan kenyamanan kita masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Bahwa mandau terhunus ini artinya membawa perang. Kalau zaman dulu setiap mandau keluar dari sarungnya artinya harus membawa korban, harus ada pertumpahan darah. Itu terjadi pada saat hukum rimba berlaku di negeri ini dan di Kalimantan Tengah ini sebagai masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, yang dulunya antar petang bisa kelahi, bisa saling bunuh-bunuh, antar keluarga bisa saling bunuh-bunuh. Di seluruh Kalimantan ini juga saling bunuh-bunuh antar satu daerah ke daerah lain. Ini sebenarnya kita sepakat untuk tinggalkan. Pada saat rapat damai Tumbang Hanoi tahun 1894, kita sepakat untuk tidak lagi mengangkat budaya yang tidak baik ini. Lah kok sekarang ada lagi datang sekelompok anak-anak muda dan membawa mandau terhunus, teriak-teriak, mengganggu kenyamanan dan kedamaian kita. Aneh memang, ada ibu-ibu yang bangga, oh anak saya kebal, anak saya siap berperang. Nah memang mau berperang dengan siapa? Memang mau berperang dengan siapa kita ini? Memang mau berperang dengan siapa? Nah, oleh karena itu masyarakat Dayak Kalimantan Tengah melakukan aksi damai pada tanggal 26 November menolak keberadaan organisasi yang membawa persoalan yang tidak baik untuk Kalimantan Tengah. Betapa tidak, anak-anak muda masih berusia sekolah turun ke jalan membawa mandau dengan siap bertempur, berperang melawan siapa. Bahkan orang tua bisa tidak dikenal. Ini harus kita tolak. Bukan zamannya lagi kita berperang dengan mandau. Semua orang sekarang berperang, kalau mau berperang melawan otak, dengan
4.1 bukan lagi kita mengenal itu perang itu harus ilmu kekebalan pakai penyang dan segala macam. Itu yang kita lakukan, yang kita hindari selama ini. Oleh karena itu kami membawa kawan-kawan, ayo mari kita bicara, mari kita tolak satu budaya yang mengganggu kedamaian kenyamanan kita Kalimantan Tengah. Ini tidak baik untuk kita kembangkan di Kalimantan Tengah. Orang Dayak Kalimantan Tengah tidak pernah petentang-petenteng menyatakan diri, oh saya kebal, saya Pangkalima, saya ini, saya itu. Tidak ada. Nah, tidak ada lagi. Jadi jangan lagi ini dikembangkan di Kalimantan Tengah. Jadi saya kira dengan kehadiran pamong budaya, pemangku adat, ayo kita bicarakan, ayo kita pikirkan bersama bagaimana membantu menjaga lewu Huma Kalimantan Tengah ini. Di mana mau ini bijak? Di Daya Kaleng, Daya Kaleng, Daya Kaleng, Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Nah, kali ini kita minta statement dari Ketua Panitia Pak Helduk Umar. Ini adalah Ketua Koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah. Dengan beberapa narasumber yang sudah datang tadi, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Apakah event Hasupah Hasundau ini tetap kita lanjutkan per periode seperti permintaan Pak Yansen Binti tadi? Itu yang pertama. Terus seperti kita ketahui bahwa tindak lanjutnya dari konflik yang terjadi dengan TBBR kemarin itu sudah sampai di titik MADN, Pak, seperti kita ketahui. Nah, harapan Bapak sendiri kepada MADN ini seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Ormas, saya sebagai Sekretaris Jenderal PP Penyang Sawung Kalimantan Tengah, dan di dalam koalisi ormas ini saya ditunjuk kawan-kawan sebagai ketua koalisi ormas Dayak Kalimantan Tengah. Kita berharap bahwa ini harus diselesaikan dengan baik. Konflik ini harus diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karenanya kami menawarkan itu ada penyelesaian secara adat. Secara adat ini sebenarnya jangan dicurigai dulu, jadi langsung berpikir bahwa beberapa nilai yang harus kami yang pihak merasa bersalah itu harus bayar. Bahwa berapa hukumannya atau apapun bentuknya, karena persidangan penyelesaian secara adat ini menurut adat Dayak Kalimantan Tengah ini sangat baik, ini sangat humanis, ini sangat cukup mampu mengakomodir kepentingan semua pihak. Jadi tidak perlu harus merasa takut dulu. Nah, ending daripada persidangan adat atau perdamaian adat ini adalah perdamaian. Kalau memang Anda mau berdamai dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang TBBR, yang kami anggap TBBR ganggu kedamaian kami selama ini, ya memang kita harus ada selesaikan secara adat. Nah, kita sudah berupaya dengan baik melaksanakan penolakan ini dengan sangat sangat baik. Kita tidak dengan menampilkan kekerasan juga, walaupun ada bahasa-bahasa yang agak keras atau agak tinggi nadanya, itu semata-mata karena kita ingin bahwa apa yang kita harapkan itu bisa diperhatikan. Saya secara pribadi tidak merasa bermusuhan dengan saudara Jila. Saya secara pribadi tidak ada berkeinginan untuk bermusuhan dengan saudara Jila. Dan saya pernah berkunjung ke rumah Pak Jila ini dengan disambut baik dan dengan sangat
akrab, penuh kekeluargaan. Saya pikir ini sudah hubungan kita bagus. Nah, kalaupun kami merasa kami menolak kehadiran PBBR di Kalimantan Tengah bukan karena kami merasa bermusuhan dengan orang-orang PBBR, pengurus PBBR, terutama dengan pimpinannya atau pemilah, tapi karena dampak daripada kehadiran PBBR di Kalimantan Tengah ini mengganggu kedamaian dan ketenangan masyarakat Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah ini tidak pernah mengangkat budaya yang namanya kekebalan tubuh dan segala macam itu. Kalaupun ada itu hanya sifatnya seniman, pertunjukan kesenian. Ada beberapa kelompok kita di sini yang juga punya ilmu kekebalan tubuh, tapi itu betul-betul hanya sebagai pertunjukan kesenian, bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa kita kebal, kita tahan dan sebagainya. Bagi kita ini suatu hal yang justru memperlihatkan kekebalan tubuh dan segala macam ini bagi kita ini suatu, untuk Kalimantan Tengah ya, ini suatu aib yang tidak perlu diperlihatkan kepada dunia. Orang sekarang tidak zamannya lagi untuk memperlihatkan kekuatan otot, kemampuan ilmu bela diri yang seperti itu. Karena sekarang orang zamannya berperang itu tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan otot, tapi sekarang berperang orang menggunakan otak, menggunakan kecerdasan. Sekarang sudah zamannya industri digital. Nah, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan cara-cara yang sudah lama kita tinggalkan. Itu kita sudah sepakat tahun 1894 Damai Timbang Hanoi bahwa kekerasan itu budaya kayau itu sudah kita tinggalkan, kita sudah sepakat itu. Oleh karenanya kita ingin bahwa ke depan kalau memang mau masuk ke Kalimantan Tengah membawa budaya, mesti ada kesepakatan kita bagaimana bentuk budaya yang mau dibawa ke sini. Nah, kalau masyarakat Kalimantan Tengah menerima, ya baik begitu kan. Tapi kalau masyarakat Kalimantan Tengah tidak menerima, jangan dipaksakan. Yang dipaksakan untuk menerima sesuatu yang kami tidak sukai. Begitu juga saya sebagai pimpinan Penyang Sahawung, kalau saya bentuk kepengurusan saya di Kanayat atau di Kalimantan Barat, barangkali Anda juga tidak menerima kami dengan budaya kami. Kami bisa mendirikan pasar tahu, kami bisa mendirikan sambung, kami bisa mendirikan pantar di sana. Apakah Anda bisa terima kami? Tentu tidak, bukan. Oleh karena itu, mari kita kalau memang mau bersahabat baik sama Dayak, mari kita persatukan keinginan persahabatan, persatuan itu dalam bentuknya kita bisa terima semua pihak, terima oleh semua pihak, dan bisa sama-sama kita bisa terima. Saya kira itu, dan berkaitan dengan surat kami ke MADN, bahwa saya ini sebagai ketua koalisi ini tentu membawa misi dari visi kawan-kawan ormas. Jadi sama sekali tidak ada niat kami untuk mencari popularitas, tidak ada niat kami untuk mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan politik, tidak ada keinginan kami untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan, tapi kami betul-betul ingin penyelesaian dengan baik. Kami membuat surat kepada MADN karena kami meyakini dan kami menganggap MADN ini pimpinan ormas Dayak. Oleh karenanya kami datang membuat surat. Kalaupun sampai sekarang MADN tidak memberikan tanggapan resmi untuk kami tetap mesti bersabar. Tapi sampai pada saatnya kami kawan-kawan ini merasa tidak bisa bersabar lagi, ya mungkin saja kami melakukan aksi damai tahap 2. Aksi damai tahap 2 ini, ya mungkin kita akan menyampaikan aspirasi yang sampai saat ini masih belum tersampaikan. Nah, oleh karena itu kita mengajak pimpinan PBBR, ya kalau memang mau berpikir baik, kalau memang beretikat baik,
Kalau datang ke Kalimantan Tengah kita terima dengan baik, ayo kita duduk ke meja, kita rundingkan apa yang baik, apa yang benar gitu. Jadi jangan saling menantang dengan satu kekuatan, dengan kekuatan massa yang sampai ratusan ribu. Ya itu kan artinya Anda yang menantang kita mau berkelahi, Anda yang menantang kita berperang. Kita tidak berkeinginan seperti itu. Tapi kalau Anda menganggap kami takut dengan tantangan itu, Anda keliru. Kami tetap bertahan di tempat kami dalam rangka mempertahankan harga diri kami dan mempertahankan eksistensi kami sebagai anak Dayak Kalimantan Tengah. Tidak ada sejarah orang Dayak itu mundur, tidak ada sejarah orang Dayak pelari. Walaupun selemah-lemahnya orang Dayak tidak pernah lari dari kenyataan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, merupakan statement kami bahwa secara organisatoris kami menolak keberadaan PBBR di Kalimantan Tengah. Secara kebersamaan kawan-kawan masyarakat Kalimantan Tengah melalui kurang lebih 30 ormas sudah menyatakan bahwa menyatakan sikap bahwa kita menolak aktivitas PBBR di Kalimantan. Bukan kita menolak organisasi PBBR sebagai ormas, tidak ada. Kayak kita juga tidak berharap dibubarkan PBBR itu kan bukan hak kita, tapi aktivitas PBBR di Kalimantan Tengah belum bisa kami terima. Itu yang ingin kami sampaikan untuk saudara-saudara petinggi ormas PBBR di Kalimantan Barat. Terima kasih.